Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anakku? Tentunya alhamdulillah kalian semuanya sehat semua. Di masa pandemi ini mari kita belajar bersama melalui online, yaitu dengan pembelajaran daring. Nah, di sini mungkin kalian tahu bahasanya kita lanjutkan materi yang dulu, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tentunya kalian masih ingat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan bahasanya terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan biji. Sekarang kita akan pelajari satu persatu. Mulai dari akar dulu. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuhnya searah dengan gaya tarik bumi. Kemudian akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Kemudian fungsinya apa akar itu? Fungsi akar adalah: 1. Menunjang berdirinya tumbuhan. 2. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. 3. Menyimpan makanan cadangan. 4. Bernapas. Kemudian selanjutnya kita akar serabut. Kita pelajari tentang akar serabut itu apa. Akar serabut, ya, pengertian dari akar serabut adalah akar yang berukuran relatif kecil, tumbuh di pangkal batang. Ukuran akar yang satu dengan lain hampir sama besar dan sama panjang. Kemudian bagaimana ciri-ciri akar serabut itu? Ciri-ciri akar serabut adalah ukuran akar serabut relatif lebih kecil, tempat tumbuh akar serabut pada bagian pangkal batang, besaran setiap akar serabut condong hampir sama semua. Contohnya yaitu contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut yaitu pepaya, kemudian tebu, padi, jagung, pohon kelapa, pisang. Nanti kalian tentunya masih bisa mencari yang lebih banyak contoh lagi. Kemudian kita lanjutkan untuk dari fungsi batang. Kemudian kita lanjut mengenai akar tunggang. Tadi kan sudah ada akar serabut, akar tunggang. Apakah akar tunggang itu? Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang. Sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar tunggang. Kemudian apakah ciri-ciri dari akar tunggang itu? Yaitu ciri-ciri akar tunggang adalah terdapat pada tanaman dikotil. Dikotil yaitu adalah tumbuhan yang berkeping dua. Kemudian akarnya cukup kuat untuk menumpang berdirinya tanaman sehingga kokoh walaupun diterjang angin kencang. Kemudian memiliki akar primer. Kemudian kita setelah ciri-ciri, contohnya apa? Tanaman yang mempunyai akar tunggang, yaitu ada singkong, kemudian beringin, durian, jeruk nipis, dan jambu biji. Itu tadi mengenai akar. Kemudian kita lanjut mengenai batang. Masih ingat mungkin pengertian dari batang? Kalian tentunya tahu. Batang adalah bagian tumbuhan yang umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang berlawanan dengan gaya tarik bumi atau mengarah pada datangnya sinar matahari. Kemudian apakah fungsi dari batang itu? Fungsi batang adalah sebagai penunjang tumbuhan daun, bunga, dan buah. Kemudian juga sebagai pengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Kemudian juga sebagai makanan cadangan. Kemudian manfaat apakah? Tentunya selain fungsi juga ada manfaatnya. Batang mempunyai manfaat
kayunya, ya, terutama kayu yang besar-besar seperti jati itu dapat dijadikan sebagai bahan perabot rumah tangga. Ya, ada buat meja, buat kursi, buat almari. Kemudian juga ada yang untuk bahan makanan. Contohnya ada sagu, asparagus. Kemudian juga ada batang yang untuk bahan industri. Contohnya tebu. Tuh, kemudian bambu. Tebu bisa nanti untuk jadikan gula. Ya. Kemudian untuk alat transportasi. Kita lanjutkan mengenai bagian tumbuhan yang berikutnya, yaitu daun. Kalian tentunya tahu arti dari daun. Pengertian daun adalah daun merupakan perubahan bentuk dari batang yang memipih. Umumnya daun berwarna hijau. Warna hijau tersebut disebabkan warna klorofil yang ada pada daun. Bagian-bagian daun lengkap terdiri atas tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Sekarang, apakah fungsi daun itu? Fungsi daun adalah: 1. Tempat terjadinya fotosintesis. 2. Sebagai organ pernapasan terdapat di bagian stomata. 3. Tempat terjadinya transpirasi. 4. Tempat terjadinya gutasi. 5. Alat perkembangbiakan vegetatif. Kemudian kita lanjutkan manfaat daun. Bahasanya daun itu banyak manfaatnya. 1. Sebagai bahan makanan. Contohnya ada daun bayam, kita sayur, ya, menjadi bobor, kemudian menjadi urap-urap, menjadi sayur bening. Kemudian ada daun kelor yang sangat banyak manfaatnya. Kita bisa jadikan sebagai sayur, kemudian kita jadikan olahan-olahan menu, yaitu ada bisa jadikan puding, kita jadikan coklat pun itu bisa untuk kelor. Kemudian ada kita jadikan obat-obatan, contohnya ada daun jeruk, kemudian ada daun jambu biji. Seperti kelor pun juga bisa kita jadikan, selain sayur kita jadikan obat-obatan juga bisa. Kemudian rempah-rempah, yaitu contohnya ada daun salam, ada daun serai, dan lain sebagainya. Kita lanjut mengenai bentuk-bentuk dari daun. Daun tentunya kalian tahu. Daun ada daun singkong, daun pepaya, daun kapas, daun jeruk. Coba itu bagaimana bentuk daun-daun seperti itu? Nah, daun tadi adalah berbentuk daun menjari karena seperti jari. Kemudian daun menyirip. Contohnya apa daun menyirip itu? Yaitu ada daun mangga, daun jambu, daun nangka, dan daun rambutan. Kemudian kita lanjutkan bentuk berikutnya, yaitu daun sejajar. Daun sejajar kalian tentunya banyak menjumpai, mungkin ini biasanya terdapat di daerah-daerah. Ada daun tebu, kemudian ada daun padi, ada daun jagung, dan daun kelapa. Selanjutnya kita akan masih ada satu lagi, daun apa coba? Masih ingat? Ya, daun melengkung. Daun melengkung ini contohnya ada pada daun gadung, ada daun waru, kemudian ada pada daun sirih dan daun genjer. Itu tadi berbagai macam bentuk daun. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, yaitu mengenai bunga. Nah, kalian tentunya kalau melihat bunga, bahasanya bunga itu banyak warnanya. Nah, itu sebagai mahkotanya tanaman adalah terdapat pada bunga yang biasanya orang ya, anak-anak mungkin ya semua hampir banyak yang tertarik dengan warna-warni bunganya. Sekarang apakah bunga itu? Bunga adalah
merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Tentunya kalian masih ingat tentang bagian-bagian bunga. Ada mahkota bunga, kemudian kepala sari, benang sari, ada kepala putih, kemudian juga ada tangkai putih, ada kelopak, kemudian ada yang sembunyi itu ada bakal biji, kemudian dasar bunga dan tangkai bunga. Itu tadi merupakan bagian-bagian dari bunga. Kemudian fungsi dari bagian-bagian bunga. Tadi kalian sudah ada mahkota, fungsinya apa itu? Ada kelopak, fungsinya apa itu? Ya. Sekarang kita pelajari satu per satu. Kelopak ini umumnya berwarna hijau. Ini berfungsi menutup bunga di saat masih kuncup. Kemudian mahkota. Mahkota ini merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni. Ini biasanya yang disenangi, hampir yang membuat orang-orang tertarik karena warna-warni bunga dan harumnya juga bunga. Kemudian benang sari. Benang sari ini merupakan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan. Kemudian putih ini juga merupakan alat kelamin betina. Dasar dan tangkai bunga itu merupakan tempat kedudukan bunga. Pada dasarnya bunga juga memiliki tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dasar bunga putih. Nah, itu disebut nama bunga sempurna. Kemudian manfaat bunga. Manfaat bunga tentunya sangat banyak sekali, terutama bagi manusia. Bunga dapat dimanfaatkan untuk hiasan, contohnya bunga mawar, melati, dahlia, dan masih banyak lagi. Kemudian juga bunga bisa digunakan sebagai perlengkapan upacara adat, contohnya bunga kantil, bunga kamboja. Ini biasanya kalau ada acara pernikahan atau acara upacara adat itu biasanya menggunakan bunga kantil. Kemudian juga sebagai rempah-rempah, contohnya ada bunga cengkeh. Nah, itu biasanya untuk membuat minuman pokak, biasanya ada campuran cengkehnya. Selanjutnya bagian bunga yang terakhir yaitu biji. Kalian tentunya tahu biji pada tumbuhan ini digunakan untuk berkembang biak. Kemudian sekarang kita lihat tentang bagian-bagian dari biji. Di situ ada kulit biji, kemudian ada daging biji, kemudian ada lembaga biji, dan keping biji. Sekarang fungsi dari biji itu apa? Masih ingatkah anak-anak? Ya. Fungsi dari biji, ini dari bagian kulit biji, ini merupakan lapisan biji paling luar yang melapisi seluruh bagian biji. Sedang lembaga biji, bakal tumbuhan baru yang terdiri atas bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Anak-anakku, kemudian macam-macam biji. Ini ada biji terbuka. Apakah biji terbuka? Biji terbuka ini tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh bakal buah. Contohnya ada pakis haji, kemudian juga ada pohon damar dan lain-lain. Kalian nanti tugasnya mencari tanaman-tanaman mungkin yang selain saya contohkan. Kemudian ada biji tertutup, yaitu
tumbuhan yang bijinya tertutup oleh bakal buah. Contohnya mangga, kacang panjang, kacang tanah, dan lain-lain. Sedang fungsi biji adalah sebagai penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Kemudian juga sebagai alat perkembangbiakan dan sebagai pembentuk tumbuhan baru. Anak-anakku, itulah tadi materi mengenai fungsi dan bagian-bagian tumbuhan. Coba sekarang kita lanjutkan mengenai kuis. Nah, nanti kalian bisa menjawabnya dari sini. Bagian akar yang menyerap air dan mineral dari dalam tanah adalah, siapa yang tahu? Ayo coba kita jawab. Ya, adalah rambut akar. Ya. Nomor 2, kita ikuti kuis nomor 2. Akar dari tumbuhan yang berkeping 1 disebut. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, akar serabut. Nomor 3. Sudah cukup 2 aja. Nanti dilanjutkan di bagian berikutnya saya beri, yaitu adalah dengan bom. Terima kasih anak-anak. Itu tadi materi mengenai bagian-bagian bunga dan fungsinya. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.